Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Notri Widya Ningsih, mahasiswi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8577938 UPPJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum bimbingan, yaitu praktikum IPA di SD dengan kode PDGK 4107, modul 1, kegiatan praktikum 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, tepatnya pada gerak pada tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabel pengamatan, alat tulis, dan alam sekitar. Telah kita ketahui bersama bahwa ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya adalah bergerak atau bereaksi terhadap rangsang, tumbuh, berkembang, dan memerlukan makanan, serta bernafas. Nah, pada kesempatan kali ini banyak sekali tanaman yang terlihat di alam sekitar kita. Tanaman yang pertama adalah bunga pancawarna. Kemudian tanaman yang kedua adalah pohon pisang. Dan yang ketiga adalah pohon cengkeh. Selanjutnya yang keempat adalah pohon mangga. Dan yang kelima adalah tumbuhan putri malu. Ciri khusus pada makhluk hidup adalah bergerak dan peka terhadap rangsang. Namun tidak semua tumbuhan dapat kita amati pergerakannya secara langsung. Berikut tanaman yang dapat kita lihat pergerakannya secara langsung, yaitu tanaman putri malu. Gerak yang ditunjukkan adalah gerak seismonasti. Untuk membuktikan gerak seismonasti, kita menggunakan alat dan bahan berupa tabel pengamatan, alat tulis, dan penggaris. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran dari luar. Sentuhan halus pada tumbuhan putri malu akan membuat daunnya menutup secara perlahan namun tidak menyeluruh. Sedangkan sentuhan sedang dapat membuat daun putri malu menutup secara cepat hingga tangkainya terkulai. Lalu ketika terkena sentuhan kasar, maka daun tumbuhan putri malu akan menutup secara cepat dan menyebar luas hingga rantingnya terkulai. Untuk membuktikan gerak masing-masing, maka kita akan menggunakan percobaan dengan bahan-bahan tabel pengamatan, alat tulis, dan stopwatch. Kemudian ada kardus yang kedap cahaya, serta tumbuhan putri malu yang ada di dalam pot dan tumbuhan putri malu yang ada di luar ruangan. Selanjutnya, tutup putri malu menggunakan kardus kedap cahaya. Jangan sampai tanaman putri malu tersentuh kardus dan biarkan hingga 30 menit. Sedangkan tanaman putri malu yang berada di luar ruangan dibiarkan saja. Buka kembali kardus penutup setelah 30 menit dengan perlahan dan hati-hati jangan sampai menyentuh tanaman putri malu. Setelah dibuka, amati apa yang terjadi pada tanaman putri malu. Lalu bandingkan dengan tanaman putri malu yang berada di luar ruangan. Dan hasilnya adalah tanaman putri malu yang kedap cahaya daunnya menutup, sedangkan tanaman putri malu yang berada di luar ruangan daunnya tetap membuka. Hal ini menunjukkan bahwa gerak niktinasti merupakan gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh perubahan cahaya, seperti siang dan malam, atau gelap dan terang. Selain tumbuhan putri malu, tumbuhan yang memiliki gerak niktinasti lainnya adalah bunga Yolanda dan bunga pungkul 4, di mana bunga Yolanda akan mekar pada waktu pagi dan menutup pada sore hari. Sedangkan bunga pungkul 4 akan mekar pada sore hari dan akan menutup kembali pada malam atau pagi hari. Selain bergerak, ciri lain dari tumbuhan adalah bernapas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang. Dari pengamatan ini dapat saya simpulkan bahwa setiap tumbuhan memiliki gerak yang berbeda-beda, baik dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau getaran, maupun perubahan cahaya seperti siang dan malam, atau gelap dan terang.